Dari dan keluarga, pertama-tama bersyukur kepada Tuhan dan mengucapkan selamat tahun baru untuk kita sekalian. Saya percaya kasih dan kemurahan Tuhan terus berkelanjutan dalam kehidupan kita. Kita berjalan dalam pimpinan Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tema firman Tuhan dalam memasuki tahun 2021, tema firman Tuhan yang kita mau dengarkan adalah memasuki tahun 2021 dengan menyanyikan kasih setia Tuhan. Sekali lagi, memasuki tahun 2021 dengan menyanyikan kasih setia Tuhan. Jadi kita nanti mau menyanyi tentang kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Di tahun-tahun yang sudah kita lalui, kita sudah mengalami kasih setia Tuhan. Sehingga di tahun ini dan tahun-tahun ke depan pun kita tetap mengalami kasih setia Tuhan. Dan kasih setia Tuhan itu kita mau nyanyikan, kita mau persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita baca dulu firman Tuhan dari Mazmur pasal 89 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Ya, kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Saya dan Bapak Ibu Saudara kita baca bersama, ya. Mazmur pasal 89 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Oke, baik. Mari kita baca dari ayat yang pertama, 1, 2, 3. Nyanyian pengajaran Etani, orang Esrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hamba-Ku, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahta-Mu turun-temurun. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu, ya Tuhan, bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surgawi? Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat, ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut, pada waktu naik gelombang-gelombangnya, Engkau juga yang meredakannya. Engkaulah yang meremukkan Rahab seperti orang terbunuh. Dengan tangan-Mu yang kuat, Engkau telah mencerai-beraikan musuh-Mu. Punyamu-lah langit, punyamu-lah juga bumi, dunia serta isinya. Engkaulah yang mendasarkannya. Utara dan selatan, Engkaulah yang menciptakannya. Tabor dan Hermon bersorak-sorai karena nama-Mu. Punyamu-lah lengan yang perkasa, kuat tangan-Mu dan tinggi tangan kanan-Mu. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahta-Mu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depan-Mu. Berbahagialah bangsa yang Kau bersorak-sorai, ya Tuhan. Mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu mereka bersorak-sorai sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Haleluya, puji Tuhan. Memasuki tahun 2021 dengan menyanyikan kasih setia Tuhan. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Mengapa kasih setia Tuhan dari selama-lamanya untuk kita, bahkan sampai selama-lamanya? Mengapa kita hendak memperkenalkan kesetiaan Tuhan dengan mulut kita turun-temurun? Mengapa, Bapak Ibu Saudara, kita mau menyanyikan kesetiaan Tuhan sampai selama-lamanya? Karena Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Karena Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal, maka itu dibuktikan dengan kasih setianya setiap saat dalam kehidupan kita, umat pilihannya. Karena kita adalah orang-orang pilihannya berdasarkan kemurahan hatinya dan kasih karunia-Nya.
Jadi Bapak Ibu Saudara, kita patut bersyukur, kita patut bersuka-cita. Oleh karena Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal, sehingga dibuktikan dengan kasih setianya sampai selama-lamanya. Di tahun-tahun yang sudah kita lalui, kita semua telah mengalami kasih setia Tuhan. Dan di tahun yang baru 2021 dan tahun-tahun ke depan yang Tuhan karuniakan, kasih setianya tidak habis-habisnya dalam hidup kita. Kasih kesetiaan Tuhan itu yang Tuhan berikan kepada kita bukan ketika Tuhan izinkan semuanya berjalan lancar saja sehingga kita berkata Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Kenapa? Karena tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak ada kesulitan, tidak ada hambatan, tidak ada tantangan, tidak ada sakit penyakit, sehingga kita berkata Tuhan mengasihi kita dengan kasih setia. Bukan karena tidak ada tantangan Bapak Ibu Saudara, tetapi ketika Tuhan izinkan berbagai hal terjadi dalam perjalanan hidup kita, kita melihat dengan nyata kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Dan kita sangat bersyukur di masa-masa yang sangat sulit, di masa-masa yang sangat kritis, di masa-masa yang sangat suram, bahkan ketika Bapak Ibu Saudara kita berada seperti dalam bayang-bayang maut, tapi kasih setia Tuhan terus nyata dalam kehidupan kita. Oleh karena itu patutlah kita menyanyikan kasih setia Tuhan itu turun-temurun. Patutlah kita menyanyikan kasih setia Tuhan itu sampai selama-lamanya. Dari mulut kita keluar nyanyian pujian tentang kesetiaan Tuhan. Dan kemudian kita sampaikan itu kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita pun turun-temurun mereka mengalami kasih yang kekal dari Tuhan, dan mereka tetap memuji Tuhan dengan kasih setianya. Haleluya, puji Tuhan. Dari ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca, menyanyikan kasih setia Tuhan. Yang pertama, karena Tuhan itu setia menggenapi janji-janjinya. Ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Ini berbicara tentang janji Tuhan yang digenapi. Ada banyak janji Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita membaca Alkitab ini Bapak Ibu Saudara, Dia berjanji menyertai kita dan penyertaannya itu nyata. Dia berjanji memberikan kita penghiburan, Roh Kudus menghibur kita. Dia berjanji dia menolong kita, dia selalu menolong kita. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Itu janji Tuhan. Tuhan berjanji memberikan kita pengampunan. Dan ketika Bapak Ibu Saudara insaf sadar kita berdosa dan minta ampun, Tuhan kita dengan Tuhan. Tuhan berjanji memberkati kita. Tuhan berjanji Bapak Ibu Saudara menerangi hati dan pikiran kita. Dia menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kita. Dia menggembalakan kita. Dia gembala yang baik yang selalu menuntun kita. Dan kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Jadi kasih setia Tuhan itu setia menggenapi janji-janjinya dalam hidup kita. Yang kedua, Tuhan yang kasih setianya itu adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan itu berkuasa, berdaulat, punya otoritas tertinggi atas segala sesuatu. Di dalam ayat yang ke-7 sampai 11 dikatakan di sana, sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surgawi? Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat, ya Tuhan, dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut. Pada waktu naik gelombang-gelombangnya, Engkau juga yang meredakannya. Engkau yang meremukkan Rahab seperti orang terbunuh. Dengan lenganmu yang kuat, Engkau telah mencerai-beraikan musuhmu. Dari ayat-ayat ini kita melihat bahwa Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu. Apapun yang terjadi di muka bumi alam semesta ini, Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa atas semuanya itu. Dan kasih setia Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Tuhan itu pencipta dan pemilik alam semesta. Tuhan yang kita menaikkan kasih setia, pujian penyembahan kita kepadanya, Dia adalah Tuhan pencipta dan pemilik alam semesta ini.
Dalam ayat yang ke-12 dan 13 dikatakan di sana, punyamulah langit, punyamulah juga bumi, dunia serta isinya, engkaulah yang mendasarkannya. Utara dan selatan, engkaulah yang menciptakannya. Tabor dan Hermon bersorak-sorai karena namamu. Itulah sebabnya Tuhan yang kita sembah disebut Tuhan semesta alam, karena dialah sang pencipta, sang pemilik dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, di alam semesta ini. Dia yang sang pemilik, dia sang pencipta. Jadi luar biasa Bapak Ibu Saudara, Allah yang kita percaya. Dan kemudian yang terakhir, selain Tuhan itu pencipta dan pemilik alam semesta, Tuhan itu adalah penegak keadilan dan hukum. Tuhan itulah penegak keadilan dan hukum. Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan demikian, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Bapak, Ibu, dan Saudara, Allah yang kasih setianya berlimpah dalam hidup kita. Tuhanlah penegak keadilan dan hukum. Tuhan tidak pernah bertindak tidak adil kepada kita. Dia selalu adil, Bapak, Ibu, Saudara, kepada kita. Dan Tuhan itulah penegak hukum. Dan ketika Tuhan penegak hukum, maka kebenaran itu nyata, Bapak, Ibu, Saudara. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Tuhanlah penegak keadilan dan hukum. Ada banyak hal yang terjadi yang kita alami dalam perjalanan hidup kita selama di dunia ini, Bapak, Ibu, Saudara. Tapi ingat, Tuhan yang kasih setianya dalam hidup kita, dialah penegak keadilan dan dialah penegak hukum. Keadilannya, hukum-hukumnya dia tetapkan di muka bumi ini. Dan kita sangat bersyukur. Dan tentu sebagai penegak keadilan dan hukum, Tuhan memakai pemerintah, diberikan hikmat untuk melakukan hal itu. Dan umat Tuhan pun Tuhan pakai untuk alat di tangan Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, begitu ajaib kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita yang selalu menyertai dan melindungi kita. Sehingga ayat 16 dan 17 berkata, berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai ya Tuhan. Mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilanmu mereka bermegah. Patutlah kita berbahagia, bersorak-sorai karena kasih setia Tuhan. Tuhan itu menepati janji-janjinya dalam hidup kita. Tuhan itulah yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan itulah pencipta dan pemilik alam semesta, bahkan segala yang ada di dalamnya. Dan Tuhan yang kita percaya itulah penegak keadilan dan hukum. Ketika Bapak, Ibu, Saudara merasa saya diperlakukan tidak adil, saya tidak berlakukan sesuai dengan hukum, ingat Bapak, Ibu, Saudara, Tuhanlah yang menjadi penegak keadilan dan hukum. Dia pasti menyatakan kehendaknya di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah bangsa kita, Bapak, Ibu, Saudara. Itulah sebabnya kita terus berdoa supaya Tuhan menolong dan memberkati bangsa kita Indonesia. Dan kita semua hidup dalam kerukunan, menghormati dan saling mengasihi antara seorang dan yang lain. Walaupun kita berbeda-beda agama, suku, ras, golongan, dan lain sebagainya di tengah bangsa ini, tapi kita semua adalah umat ciptaan Tuhan. Oleh karena itu kita patut memiliki hubungan yang baik dengan semua orang, mengasihi dan menjadikan diri kita sahabat untuk semua orang. Sebagaimana Yesus telah menjadikan dirinya sahabat untuk kita, maka kita pun Bapak, Ibu, Saudara mau menjadi sahabat bagi orang-orang lain. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, karena kasih setia Tuhanlah, maka kita dijadikan sahabatnya. Bahkan kita jadi anak-anaknya, semua karena kasih setia dan kemurahan Tuhan. Saya percaya kita semua telah mengalami kasih setia Tuhan. Kebaikan-kebaikan Tuhan tidak bisa terhitung, tidak bisa ternilai dalam hidup kita. Kita bersyukur dengan segenap hati kita. Jadi kita mau menyanyikan kasih setia Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita memasuki dan menjalani tahun 2021 ini dengan menyanyikan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Yakinlah bahwa dalam perjalanan hidup kita di tahun ini, kasih setianya terus nyata dalam hidup kita. Amin Bapak, Ibu, Saudara. Apakah Bapak, Ibu, Saudara yakin bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kita? Amin. Amin, puji Tuhan. Nyanyikanlah kasih setia Tuhan itu, berterima kasihlah kepada Tuhan. Bahkan dari mulut kita keluar nyanyian kasih setia itu turun
turun-temurun, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Masuki tahun ini dengan penuh sukacita, dengan penuh sorak-sorai, dengan penuh kebahagiaan, karena kasih setia Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan pujian. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Sebab tahun ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita masih menyanyikan satu lagu pujian lagi, mengatakan tentang kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Hayatilah kasih setia Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan itu seumur hidup kita. Kasih setia Tuhan itu sampai selamanya dalam hidup kita. Kita bersyukur. Haleluya. Kita nyanyikan kasih setia Tuhan ini. Amin. Kasih setiamu yang ku rasakan, amin, lebih tinggi dari langit biru.
Selain puji dan sembah Selain puji dan sembah, Selain puji dan sembah selain puji dan sembah. Oke, sebelum kita mengikuti perjamuan kudus, kita mau baca bersama-sama yang kita mau perkatakan firman Tuhan ini, Mazmur 89 ayat 2. Tolong kembali ditampilkan di layar. Mazmur 89 ayat yang kedua. Ini kita perkatakan, kita imani dan kita yakini dan kita percaya kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Mazmur 89 ayat yang kedua. Mari kita baca, kita perkatakan. 89 ayat yang kedua. Aku hendak menyanyikan pujian. Oke, ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Oke, baik. 1, 2, 3. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tidak lain dan tidak bukan, kami hanya mau menyanyikan kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Karena Engkau yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Terima kasih Tuhan. Di tahun-tahun yang sudah kami lalui, kasih setia Tuhan begitu berlimpah dan begitu nyata. Dan di tahun yang baru 2021 ini pun, kami dipenuhi dengan kasih setia Tuhan. Bahkan di tahun-tahun ke depan yang Tuhan karuniakan, kasih setia Tuhan terus melimpah dalam hidup kami. Biarlah kami menyanyikan kasih setia Tuhan, dan bahkan dari mulut kami menyampaikan kasih setia Tuhan turun-temurun, sehingga generasi-generasi ke depan mereka pun adalah generasi-generasi yang mengalami kasih setia Tuhan, yang memuji, menyembah dan memuliakan Allah yang setia, Allah yang berlimpah dengan kasih setia. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Tuhan yang menggenapi janji-janji-Mu dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Engkaulah sang pemilik segala sesuatu. Engkaulah yang menegakkan keadilan dan hukum. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami menyambut dan menjalani tahun yang baru ini dengan penuh sukacita, dengan damai sejahtera, dengan yakin kami berjalan dalam kasih setia Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, dan kita menyiapkan hati kita untuk menikmati perjamuan suci, perjamuan kudus. Bagi yang melayani kita, saya undang untuk maju ke depan, membagikan roti perjamuan dan anggur perjamuan, dan kita menyanyikan pujian Nyawaku Diberikan.
kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara yang akan mengikuti perjamuan suci, perjamuan kudus, apakah semuanya sudah terlayani dengan roti dan air anggur? Oke. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoalah secara pribadi kepada Tuhan di dalam mengawali tahun yang baru 2001 ini. Kita kembali mengingat betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Dia rela mati untuk kita, nyawanya diberikan untuk kita. Betapa Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita dalam situasi kondisi keadaan apapun. Dia tetap setia menyertai kita, memelihara kita, melindungi kita, menolong kita, menghibur kita, dan memberikan kita kekuatan. Sehingga kalau kita boleh ada di awal tahun yang baru ini, semua karena kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Yesus, betapa Engkau mengasihi kami, sehingga Yesus rela datang ke dunia ini jadi manusia, bahkan rela mati di kayu salib, menanggung segala dosa, kesalahan, kejahatan, pelanggaran, dan cacat celah kami, sehingga kami memperoleh pengampunan. Hubungan kami kembali dipulihkan dengan Bapa di surga, sehingga kami adalah anak-anak-Mu, dan kami memanggil Engkau Allah kami yang adalah Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Sedemikian Tuhan mengasihi kami sampai Yesus rela mati di kayu salib, sehingga persoalan, pergumulan, tantangan apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami tahu bahwa Engkau Allah yang setia, senantiasa memelihara kami Tuhan. Bukankah Engkau telah rela mati untuk kami, sehingga maut dan kematian pun tidak dapat memisahkan kami dari kasih Allah, karena Engkau Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Oleh karena itu Tuhan, kami mau menyanyikan kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya, turun-temurun. Terima kasih ya Tuhan. Di tangan kami ada roti dan air anggur, disucikan, dikuduskan dalam nama Yesus. Sungguh jadi berkat bagi kami sekalian. Kami bersyukur kami telah dilayakkan, dan kami percaya Tuhan memberkati kami sekalian. Haleluya. Dengarkanlah firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan bersyukur serta berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama. Ya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus.
Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sungguh mengucap syukur. Kami telah menikmati perjamuan suci, perjamuan kudus. Sungguh jadi berkat bagi kami sekalian. Dalam menjalani tahun 2021 ini, kami mau tetap setia dalam mengikuti Tuhan, mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Dan kami mau lebih lagi untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan, selagi Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan. Terima kasih ya Tuhan, setiap talenta, karunia yang Tuhan karuniakan bagi kami, biarlah itu kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat setiap kerinduan hati kami, harapan dan cita-cita kami di tahun 2021 ini. Semua kami letakkan di tangan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesuslah yang memberikan yang terbaik kepada kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan menjalani tahun ini dengan menyanyikan kasih setia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.